Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok properti ingin memaparkan materi tentang kerahasiaan bank, contoh kasus, dan solusinya. Kelompok properti ini yang beranggotakan Farha Khairunisa, Syahidatul Sufi Sya'banin, Idah Siti Nurhafidah, dan Fajar Ahmad Fauzan. Halo, perkenalkan, nama saya Farha Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rahasia perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Angka 28 menyatakan bahwa rahasia perbankan diartikan juga sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dalam dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Kelaziman dalam hal ini ialah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal lain dari orang tersebut, serta badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Sebagai contoh, seperti pemberian pelayanan dan jasa dalam meluntas uang, baik dalam maupun luar negeri, pengdiskontoan dan jual beli surat berharga, dan pemberian kredit. Dengan demikian, perbankan sangat diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan keterangan tersebut dan tidak boleh disebarluaskan. Halo, nama aku Idah Siti Nurhafidah. Di sini aku akan menjelaskan mengenai sanksi pelanggaran rahasia bank. Nah, sanksi pelanggaran terhadap rahasia bank ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 47 ayat 1, 2, dan 3. Dalam Pasal 47 ayat 1 dijelaskan, tanpa perintah tertulis Bank Indonesia memaksa memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada bank dan pihak afiliasi diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Pasal 47 ayat 2 berbunyi, anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak terafiliasi sengaja memberikan keterangan dirahasiakan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Dalam Pasal 47 ayat 3, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan untuk kepentingan peradilan dan atau kuasa dari yang dibuat secara tertulis dan atau ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Baik, materi selanjutnya tentang contoh kasus pelanggaran atas rahasia perbankan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Fajar Ahmad Fauzan. Contoh kasusnya adalah data nasabah Bank Jatim diduga bocor, dijual 3,5 miliar rupiah. Penulis kasus yaitu Novina Putri Bestari, penerbitnya adalah CNBC Indonesia. Waktu terbitnya Jumat 22 Oktober 2021 pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Penjelasan kasusnya di sini adalah database dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau biasa disebut Bank Jatim diduga bocor. Data yang bocor ini dijual di Right Forums dan terdapat data nasabah di dalamnya. Data tersebut dijual dengan harga 250 US dollar atau 3,5 miliar rupiah. Data tersebut dijual oleh username Black Tor. Menurut pelaku, ada data sebesar 378 GB berisi 259 database. Ini termasuk data sensitif berupa data nasabah, data karyawan, data keuangan pribadi, dan lainnya. Hai, saya
Syahidatul Sufisyamani dengan NIM 20082031131. Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani kasus tersebut yaitu yang pertama, perlu dilakukan forensik digital untuk mengetahui celah keamanan mana yang dipakai untuk menerobos. Apakah dari sisi SQL, Structured Query Language, sehingga diekspos SQL injection atau ada celah keamanan lain. Yang kedua, mencegah terjadinya phishing. Apa itu phishing? Phishing merupakan sebuah modus penipuan dengan tujuan untuk mendapat informasi nasabah dengan cara ilegal. Biasanya, phishing dilakukan melalui telepon, situs palsu, atau dengan mengirim email kepada nasabah. Dibutuhkan kolaborasi aktif dari pihak bank dan pihak nasabahnya sendiri. Dari pihak bank bisa memberikan edukasi kepada nasabah. Segala transaksi hanya dilakukan melalui nomor serta website resmi. Sementara itu, nasabah bisa segera melaporkan pada bank jika menemukan kasus phishing dengan melampirkan nomor atau website yang digunakan pelaku saat menjalankan aksi penipuan. Yang ketiga, meminimalisasi risiko spyware. Spyware merupakan program yang menginfiltrasi sistem komputer tanpa disadari pengguna. Biasanya, spyware masuk ke dalam komputer melalui virus dari internet atau transfer data. Cara ini juga bisa mengambil data nasabah bank, terutama jika nasabah sering menggunakan transaksi internet. Untuk mencegah komputer terjangkit spyware, nasabah bisa memasang antivirus. Usahakan juga untuk menggunakan antivirus yang benar-benar aman. Saat melakukan transaksi lewat internet, nasabah juga harus berhati-hati. Jangan login pada website yang jika tidak diperlukan. Dari pihak bank bisa meminimalisasi masalah ini dengan memblokir situs-situs yang dapat membahayakan nasabah atau situs-situs palsu. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan transaksi. Risiko kebocoran data nasabah juga terkadang bisa muncul akibat adanya celah pada saat melakukan transaksi. Satu di antaranya pada saat transaksi dengan menggunakan mesin EDC, Electronic Data Capture. Transaksi dengan metode ini memang digemari nasabah karena praktis dan tidak memakan banyak waktu. Namun, transaksi EDC ternyata memiliki celah untuk tindak kejahatan. Data kartu nasabah bisa direkam oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk keperluan yang merugikan nasabah. Untuk mencegah nasabah bisa menolak saat petugas melakukan swipe kartu lebih dari sekali. Terlebih, swipe yang dilakukan pada mesin cash register. Penyebabnya karena tindakan swipe lebih dari sekali bisa merekam data atau kartu pada komputer pelaku. Magnetik pada mesin cash register bahkan dapat mengimpor data nasabah dan mengumpulkannya pada database khusus. Yang kelima, meningkatkan sistem keamanan bank. Dari pihak bank dapat meningkatkan sistem keamanannya dengan memastikan perangkat keamanan yang digunakan telah memenuhi kualifikasi standar internasional terbaru. Misal ISO 27001 dan rutin diperbarui, dibuktikan oleh audit dari instansi berwenang seperti SGS atau BI. Bank juga bisa mulai bermigrasi pada teknologi cloud untuk menyimpan data nasabahnya. Teknologi cloud ini jauh lebih aman jika dibandingkan dengan penyimpanan konvensional karena risiko hilang atau terkena virus jauh lebih rendah. Menyimpan data nasabah dalam cloud juga lebih efisien karena tidak membutuhkan biaya besar. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.